Saudara-saudara, enak banget saya duduk di depan apa ini? Kipas angin. Naam. Mama ininya ini. Nah, Oh ya. apanya? Nama-nama orangnya. Naam. Hadirun. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cokot eta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin para habaib, anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, ahli waris ilmu Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, majelis taklim, mereknya apa nih? Merek Darul Mustafa, yaitu di bawah pimpinan kita punya Tuan Guru, kita punya Ustadz Murabbir Ruh, yaitu Bapak Kiai mana dia ya, Hamzah Hamdani, teman saya akrab sekali. Saya tadi bicara tentang cerita masih zaman dulu di saat beliau masih main gogolio. Ya, barangkali anak-anak sekarang mereka sudah lupa gogolio, yaitu mainan zaman waktu bangsa kita masih fukoro. Ya, miskin sekali. Jadi hiburannya zaman dulu paling main gogolio dan rujak buni di rojok ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, saya bicara tidak banyak-banyak ya, karena sudah jam berapa ini, dan saya girang kembali. Saya jelaskan bahwa Habib punya hati sangat gembira, berbunga-bunga. Banyak habaib-habaib teman datang di mari. Yang tadi ada ilallah Al-Habib Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Yang kedua Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, saya sendiri. Saya sangat sayang kepada diri saya. Insya Allah nanti saya dihormati secukupnya. Dan juga Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, Al-Habib Alwi bin Yahya, Al-Habib Rizki Abdullah bin Zain As-Segaf. Saya belum lihat wajahnya, barangkali daerah utara. Al-Habib siapa lagi ini? Al-Habib Guru Ponpes Darul Mustafa, para asatidzah, Bapak Hasan Ketua RW 16, Kiai Haji Muhammad Lutfi, Kiai Haji Ardini, dan juga para pejabat-pejabat pemerintah, para abri polisi, militer, para anggota DPR, MPR, para tetamu dari negara-negara tetangga, Malaysia, Muang Thai, Taiwan, Singapura, Brunei, MU, Chelsea, Ajax Amsterdam, dan banyak sekali. Begitu juga ibu-ibu jamaah pengajian, mama, dede, yang saya hormati dan saya selalu doakan. Mudah-mudahan ibu-ibu biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Al-ummu raudun inta ahadahul hayya birai awraqa ayyama iraqi. Ibu merupakan taman. Jika kamu pupuk siram dengan hayah, air yang membawa kehidupan, dia akan berdaun rindang. Ibu akan melahirkan manusia-manusia besar. Lihat orang dari Banten, dari Bogor datang mengadu nasib, berangkat ke Condet, pertama kali perdana menjual sotomi. Yang dia tulis, yang diingat di benaknya adalah doa ibu. Benar gak? Begitu juga mobil dari Kampung Rambutan menuju Tasik Malaya, ada bacaan doa ibu, tidak ada doa engkong. Ya, Masya Allah, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Banyak ibu menciptakan manusia-manusia besar. Karena itu baginda Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih
ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, yabki bukaan tawilan hatta yanzila alaihi Jibril wa yaqulu ya Muhammad la tahzan ala Khadijata fa inna Khadijata fil jannah fi baitin min zahab la nasaba fihi wa la ta'ab. Itu jasa orang wanita perempuan ibu, Masya Allah, tidak kecil ini. Manusia-manusia besar lahir karena ibu. Nabi Muhammad wulida yatiman. Beliau lahir tidak beruntung seperti kita. Anak-anak kita mendapatkan ayahnya tidak pernah dimomong, digendong, tapi mendapatkan ibu. Wulida yatiman wa asya kariman wa mata aziman. Karena apa? Didikan ibunya. Karena itu ibu, saya nasihatkan buat ibu, jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami agar tak kawin lagi. Karena tidak harmonisnya kehidupan di rumah tangga membuat anak menjadi sengsara. Sebagaimana tadi Al-Habib Ja'far menerangkan bagaimana anak-anak sekarang hidup bingung, resah, yugharrab fikruh wa yugharrab sulukuh wa yugharrab i'tiqaduh. Pakaiannya dilucuti, akal pikirannya dibaratkan, dandanannya lebih barat dari orang barat. Habib-habib lihat ya, waktu mau jalan pergi ya kemana, ke majlis taklim, itu anak-anak kecil kesian yang usianya masih muda-muda tapi Masya Allah akhlaknya, moralnya, sifatnya lebih barat daripada orang barat. Lihat waktu tahu nanti nih Valentine Day ya, begitu juga tempo hari bagaimana itu pergantian tahun dikirimkan bencana oleh Allah. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummal wad dafadi awaddam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lihat Bani Israel. Nah kita mau niru-niru dengan ajaran Bani Israel. Anak-anak kita, anak kiai, anak ustadz, anak orang alim zaman sekarang ikut juga kena pengaruh zaman ini, fitnah akhir zaman. Anak ulama, anak kiai, apalagi anak kampret, anak kalong, bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Itu anak-anak ulama, ada anak kiai ganja, Masya Allah, ganjanya 2 sini, rambutnya cepak belangwir, dimerah-merahin pakai sos bakso, mabuk, Masya Allah, mabuk, mau pulang tidak sampai-sampai. Abahnya kiai Samsuri ulah mabuk, Samsuri mabuk, Arifin gele. Kalau umpama yang mabuk Hengki, Bleki, siapa lagi, Messi, si Torus, si butar-butar, itu masih pantas. Ini Masya Allah, namanya nama Muslim. Kasihan, mabuk seloyongan, mau pulang tidak sampai-sampai. Maju sekali, mundur 2 kali. Sakran. Minumnya minuman keras, padahal yang empuk-empuk cendol, cincauan. Nah ini kembali lagi, tarik ke sini. Anak ulama, anak kiai, dinasehatin, abahnya bikin majlis. Abahnya bikin apa? Masjid, ngarang-ngarang kitab. Yang baca orang lain. Anaknya mana? Sok, tamasya anaknya jalan-jalan. Dinasehati, kata Habib apa tuh dari Jawa. Dinasehati, duhonan anaknya. Orang-orang pada ngaji anaknya delok sinema. Nonton apa? Sinema. Layar. Masya Allah. Ini kembali lagi. Jadi sejarah harum baginda Nabi Muhammad ini harus ditanamkan kepada remaja-remaja kita. Agar mereka tahu bahwa itu ya, sejarah itu akan yu'idu nafsahu, akan mengulang lagi dirinya. Jam 1 akan kembali lagi jam 1. Nah, karena itu ibu-ibu kami mengharap ini doanya ibu-ibu ya. Apa itu tadi? Jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami agar tak kawin lagi ya. Jadi sayang sama suami. Suami baru pulang bukakan dasinya. Fafa, tadi ngojek dapat berapa? Biasa mama. Seperti tahun-tahun yang lalu 350.000. Ini dia uangnya cash, atur biar cukup untuk 4 bulan. Itu biasa, itu biasa ya Ustaz. Dia innana na'isu fis sa'adah.
law alima bihal muluk lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Innaha sa'adatul imani, sa'adatul gulubi, sa'adatul arwahi bima indallahi azza wa jalla. Lihat, orang-orang dulu itu istri-istrinya salihah, taqiyah, rapi, taat. Suaminya baru mau berangkat, setiap suami mau berangkat dinasehati oleh istrinya. Wahai ya ba'li ittaqillah wa la tud'imna haraman. Inna nasbiru 'alal ju'i fid dunya walakin la nasbiru 'ala nari jahannam yaumal qiyamah. Kakak, takutlah kamu kepada Allah, jangan berikan masukan buat di mulut kami dan anak-anak engkau ini makanan-makanan yang haram. Saya bersama anak ini sabar menghadapi lapar di dunia, walakin la nasbiru 'ala nari jahannam yaumal qiyamah. Orang-orang dahulu itu kami tidak sanggup menghadapi lapar panasnya api neraka. Jadi tekanan Nabi Muhammad SAW waktu mau meninggal dunia itu pertama apa? Di samping as-shalah, yaitu kaum wanita disuruh jaga, yaitu ibu dan anak-anaknya. Ya ibu, nanti baru pulang ini bukakan suami. Dasinya tanya, Fafa mau apa? Mau kopi sama getuk ya, atau papa mau syahi apa ya, teh sama kacang kulit ya, orang-orang sono tuh. Atau kakak mau yang enak-enak, mau susu, cucu aja dah ya, kita berikan yang terbaik. Sebab apa? 3 itu ya, kasih. Seorang suami bisa minum susu gahwa sendiri, ngaduk sendiri bisa. Tetapi kalau yang adukkan istrinya, benar gak? Diberikan, dikasih tatak, diajak ngobrol bersama, itu lebih nikmat. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, ini kalau nggak begini nih ibu-ibu, ya, tata bak-bak, bak-bakoh fi zak-zakoh. Sebab ibu-ibu Masya Allah, inna haula'i wa ulaika cemprengna. Masya Allah. Makanya ingat tuh, al-ummu, ibu. Jadi ibu doain kami. Saya nih tiap malam selalu yang saya ingat ibu. Ya, ada lagu-lagu karangan saya tentang ibu banyak. Saya ingat masih kecil, ditimang-timang, dibelai-belai, disusui, dinyanyikan sholatullah sambil diciumi. Mamat anak siapa? Anak emi. Ya. Dimandikan air hangat dengan sabun wangi, dibedakkan, diminyakan sambil disisiri. Ya, timang-timang, pang teluk topang, anak raja. Padahal anak tukang ojek. Gak pernah seorang ibu jujur. Ya, anak raja. Kok anak raja hitam? Raja Ambon, raja. Coba lihat. Al-ummu. Nabi Muhammad SAW. Idza matatil ummu nada munadi min kibalillah. Ya, apabila seorang ibu sudah meninggal, nada munadi min kibalillahi tabaraka wa ta'ala. Itu ada suara. Ya, kamu sekarang matatil lati kunna nukrimuha min ajliha, matatil lati kunna nukrimuha min ajliha fa'mal salihan nukrimka bih. Sekarang orang yang keramat di tempat kamu sudah tidak ada lagi. Matatil lati kunna nukrimuka min ajliha. Kamu ini hai kaum suami, kaum laki kita nih dimuliakan oleh Allah, dihargai karena ada ibu. Ya. Sekarang fa'mal salihan nukrimka min ajli. Sekarang kamu sudah tidak ada lagi keramat di rumah kamu. Yang ada hanya fotonya, jilbabnya, kacamatanya. Kamu bangun malam tahajud, akan aku muliakan dengan tahajud kamu. Sebab apa? Ibu kamu sudah tidak ada. Nah, kembali lagi ibu, doain kami. Ingat deh nanti malam-malam. Ya, sayang seorang ibu. Seorang ibu mampu merawat anak 10. Tapi 10 anak belum tentu mampu merawat seorang ibu.
Benar gak? Saat malaikat maut mencabut nyawanya, yang dipikir oleh ibu apa? Nasib anaknya. Ya Neng, ntar Neng kalau udah kawin, suami Neng galak, Neng dipangkeng, digebukin. Ya, itu ibu. Masya Allah. Jadi ibu, saya doakan dan doain kami ya ibu. Mudah-mudahan ya Ustadz nih, mudah-mudahan didoakan Fatihah orang ibu-ibu itu, Masya Allah ya. Sampai Nabi berkata, buat ibu ini cukup. Kalau ibu mau masuk surga, pertama apa Nabi katakan? Walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqqi nabiyan. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha yaumal qiyamati dkhulil jannata min ayyi abwabiha tsamaniyati syi'ti. Masya Allah. Itu ada pengumuman dari langit. Ya. Demi Allah kata Nabi Muhammad, seorang istri tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dia melakukan apa? 4 perkara. Pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Seorang ibu biar dia memakai jilbab syar'i, salat, tahajud, tapi bila dia tidak hormat kepada suaminya, sebelum dia hormat kepada suaminya, belum sempurna keagamaannya. Iza sholatil mar'utu khamsaha. Seorang ibu apabila sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan, wa ata'at zaujaha, wa hafizat farjaha, jaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, nanti dipanggil-panggil oleh Allah. Wahai istri yang salihah, itu pintu sorga, 8 pintu sorga sudah dalam keadaan terbuka. Silahkan anti masuk dari pintu mana saja. Ya Bu, mau gak masuk sorga? Tuh tadi tuh, istri yang salihah, memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, sholat duha. Masya Allah. Wajahnya bersinar-sinar, bercahaya. Di dalam rumah hidupnya sederhana. Cakep ibunya. Pakai sifat mata. Nggak ada sifat mata, spidol. Ya. Menjahit kain sarung serta celana. Suami kain sarungnya dijahitin. Menjadi pendamping suami yang setia. Apalagi? Mengantar suami ke depan pintu rumahnya. Hidupnya di dunia sederhana. Tadi itu suami baru pulang, ya, disambut Fafa. Bagaimana mengenai perkembangan perekonomian dunia internasional di hari ini? Biasa, ya, semenjak zaman order lama masih biasa, order baru juga biasa. Sekarang cuman order sontoloyo, agak yazidu ayan khusus. Nikmat, ini, ya. Jadi kembali lagi, fokus nih, ibu, ya, orang mau masuk surga itu, pertama apa? Mau hidup bahagia dan masuk ke dalam surga. Tadi itu innana na'isu fis sa'adah law alima bihal muluk la jaladuna 'alaiha bisuyub. Innaha sa'adatul iman, sa'adatul qulubi, sa'adatul arwahi bima indallah. Biar rumahnya kecil kalau mempunyai istri yang salihah seperti tadi. Sebab orang-orang laki ini, gelisah ini, kenapa? Istrinya galak. Ada grup istiqomah, ikatan suami takut istri di dalam rumah. Kalau di kantor sih kumisnya kayak dengkul. No, Bapak Babinsa tuh, enggak ada ya. Aduh, bolak kumisnya kayak dengkul. Tatoannya berentet kayak koran pos kota. Di pasar induk tuh, preman tatoannya, wah ini tatoan apa ya? Baju batik ini. Koran pos kota ada gambaran buaya lagi mesem. Kala jengking lagi rebah-rebahan. Temer minta temer tuh sini bacaan ini jagal. Orang kan serem. Jagal, Pak minta duit Pak. Jagal bacanya. Pas dibuka lagi sini jagalah kebersihan.
Nggak tahu dia Pemprov DKI. Itu jagoan yang pedangnya nyengser. Ditepok sama siapa? Sama istrinya. Bang pulang bang, pulang. Ayo bang pulang loh. Langsung pulang. Wah bos kita kok jiper nih. Sama bininya takut. Ketika dilihat di rumah lagi ngapain nih bos? Nggak tahu lagi nyuci gini. Jiper. Nah karena itu ibu benar bu. Ya ibu sholat duha di rumah. Suami yang mencari uang. Ya. Udah. Habis ya. Dia jam berapa nih taruh? Ya dulu. Habib Alwi belum ini. Nah, saudara terakhir, ini sih maulid begini, ya hanya untuk apa? Mendengarkan nasihat-nasihat supaya kita pulang membawa ya manfaat-manfaat dari Habib-Habib. Kedua juga memandang wajah Habib. Bab maulid ini mampu mengumpulkan orang-orang soleh, teman-teman lama, berpelukan kerinduan, nasihat-nasihat disampaikan. Ya, jangan banyak-banyak tadi tuh, istri yang salihah, anak yang bakti. Terus orang mau hidup bahagia, istri salihah, anak yang bakti, dan satu lagi syarat orang mau hidup bahagia harus punya duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Benar gak? Sebab orang kalau tidak punya duit, ya ta'athar, terpengaruh. Gaya kehidupannya, jalannya juga beda orang kalau tidak punya duit. Ya kesian benar, lemes dah. Ya, lemes. Antum ibu mau lihat calon mantu, ya calon mantu orangnya gimana nih? Bisa ibu lihat dari atas loteng. Kalau ini sih tampangnya kurang punya duit nih ya. Sebab jalannya beda sama yang lain, pelan. Sebentar-sebentar berhenti ya. Botol aqua ditendangin. Nah Habib mau kasih, jangan ketawa melulu ya. Habib mau kasih ijazah dari orang-orang dulu. Pertama, mau hidup bahagia harus punya duit. Sebab kalau nggak ada duit itu harta tidak membuat manusia bahagia, akan tetapi hidup tanpa harta sengsara. Ya, Allahumma rzuqna halalan wa barik lana fih wa in kana galilan. Ya Allah berikanlah kami keberkahan, sekalipun sedikit tapi membawa keberkahan. Biar rumahnya kecil 5 meter, akuariumnya toples, dalamnya ikan sepat, ikan cupang pakein daun, radionya 2 bam diikat-ikat makaret. Ya tapi istrinya memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, sholat duha. Apalagi orang Betawi, nggak banyak-banyak hajatnya, lapar makan, ngantuk tidur, KTP ada, polisi kagak nyari-nyariin. Benar gak? Pokoknya orang Betawi itu kalau dia senang apa? Genggam rokok, ya genggam rokok sama gretan. Di mana? Di depan tabunan gini. Rokok, genggam rokok, gretan, krebong depan tabunan. Nah, tandanya habis jual tanah itu. Iya gini. Dan hajatnya dikit. Betawi betah di wilayah sendiri, beda Betawi. Kalau orang Jawa jarang ketawa, jago ketawa. Kalau Padang pandai dagang, benar gak? Kalau apa lagi? Sunda suka dandan. Dandan mulu. Masya Allah nggak ada sifat mata, abu dapur. Sunda suka dandan. Kalau apa lagi? Batak banyak taktik. Nah itu orang-orang apa tadi itu? Anak-anak ya. Masya Allah. Jadi orang Betawi hajatnya tidak banyak-banyak. Nasi putih, sayur asem, sambal tauco, kopi kental, melonjor, isep jinggo. Wah, udah indah aja dah hidup udah. Nggak banyak-banyak. Pokoknya kalau dia genggam rokok, megang gretan, krebong depan tabunan, nah jual. Nah udah, sekarang Habib kasih tahu ya benar nih. Pertama, kalau mau murah rezeki, jangan alaikum bi sholatid duha. Hendaknya kalian sholat duha. Fa innahu la yajtami'u al-faqru wa duha. Miskin dan duha tidak akan kumpul. Yang kedua, bacalah ya latif 120
9 kali. Dulu katanya itu yang mengijazahkan pertama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang. Ya, sekalipun ulama-ulama sebelumnya juga sudah ada. 120 ya Latif berapa? 129 kali. Amalin antum. Insya Allah duit daun dipegang jadi duit. Ya. Ini Ustadz baik banget sebenarnya Ustadz. Beliau kalau sedang ngitung duit orang lewat dikasih lewat. Cuman hajat supaya masing-masing istirak patungan masuk ke surga. Ustadz punya duit ya, nggak perlu. Idza sahha minkal wuddu fal malu hayyidun wa kullu fawqa turabi turabu. Ya, bisa duitnya banyak, cuman supaya berame-rame. Minta sumbangan jangan ya. Jangan. Ana fi ghinan ankum wa ana amwalikum. Yang ketiga, supaya istri jadi solihah, tidak panasan. Ibu tangan kanannya angkat ini. Anak-anak nih, tangan kanannya mana tangan kanannya? Pegang cepetan, dikit lagi hujan nih. Ayo. Tangan kanannya ditera do yaminaka ala sadrik, letakkan di atas dadanya, tangan kanannya. Bapak-bapak. Ya, nah Pak polisi ya, taruh sininya. Ntar insya Allah jadi jenderal. Nanti kiamat tinggal 2 hari. Ayo, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri fa idza faraghta fansab. Nah, buat anak juga, orang mau bahagia harus mempunyai anak yang nih, anak sini nih, pegang baca inna anzalna. Ayo pegang bapak palanya. Nih bapak-bapak yang dulu bandel juga. Ibu-ibu pegang. Anak-anak sekarang nakal. Emaknya malam-malam di smackdown. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir nih. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairun tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir ultuf bina fima jarat bihil magadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, sallu ala nabi. Jangan ditambah lagi. Saudara-saudara, saya mau duduk. Wassalamualaikum.